Alam semesta begitu penuh dengan misteri, khususnya buat benda penyusun kita bernama atom. Mau itu matahari, bulan, bintang, sampai hewan dan manusia, kita ini tersusun dari benda kecil yang satu ini. Dari buku sekolah kita tahu bahwa atom ini kecil banget. Tapi kalau ditanya sekecil apa, kita sering gak kebayang. Satu bakteri saja ukurannya masih jauh lebih besar daripada jumlah jutaan atom yang menyusunnya. Bahkan DNA yang ada di dalam bakteri pun masih terdiri dari ribuan atom yang saling terikat membentuk struktur rumit. Rata-rata diameter satu atom hanya sekitar 0,1 nanometer. Itu artinya 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter. Meskipun atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, ternyata atom masih bisa dipecah lagi. Di dalam atom ada partikel-partikel penyusun yang disebut dengan proton, neutron, dan elektron. Elektron bergerak bebas mengelilingi inti atom. Proton memiliki muatan positif dan berada dalam inti atom. Sedangkan neutron juga berada dalam inti atom, namun ia bermuatan netral. Tahukah kamu, gagasan tentang atom sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Sekitar tahun 400 sebelum Masehi, Demokritos mengemukakan bahwa semua benda tersusun atas partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang ia sebut atomos. Namun, gagasan itu baru memiliki dasar ilmiah ribuan tahun kemudian. Tahun 1803, seorang ilmuwan Inggris bernama John Dalton mengembangkan teori atom modern. Menurut Dalton, setiap unsur terdiri dari atom-atom yang identik, tidak dapat dibagi, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dan bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tertentu. Menurut Thomson, atom itu bukan bulatan padat seperti kata Dalton. Atom tersusun dari muatan positif dan di dalamnya terdapat elektron bermuatan negatif yang tersebar. Model ini disebut model roti kismis karena elektron seperti kismis yang tersebar dalam adonan roti bermuatan positif. Ketiga, Ernest Rutherford. Teori atomnya makin mendekati teori atom sekarang. Menurut beliau, atom itu kayak bola yang di tengahnya ada inti atom sebagai pusat massa dan bermuatan positif, dan elektronnya mengelilingi inti atom. Keempat, Niels Bohr. Teorinya makin disempurnakan nih. Menurut beliau, atom terdiri dari inti atom sebagai pusat massa dan bermuatan positif. Lalu elektron mengelilingi lintasan yang disebut dengan kulit atom. Jadi kita udah paham ya kalau atom itu tersusun dari proton, neutron, dan elektron. Proton memiliki muatan positif dan neutron memiliki muatan netral yang merupakan inti atom, sedangkan elektron bergerak mengitari atom dengan muatan negatif. Nah, teori ini adalah teori modern. Dalam perkembangannya, teori Niels Bohr masih kurang lengkap, maka dari itu disempurnakan lewat teori mekanika kuantum seperti yang kita ketahui pada saat ini. Berikut kelemahan teori atom menurut Niels Bohr. Pertama, teori ini hanya cocok untuk atom hidrogen, atom dengan satu elektron. Ketika diterapkan pada atom yang lebih kompleks, hasilnya tidak sesuai dengan percobaan. Kedua, Bohr tidak bisa menjelaskan kenapa elektron tidak memancarkan energi saat berputar di lintasannya. Padahal, menurut fisika klasik, benda bermuatan yang bergerak seharusnya kehilangan energi. Dan yang paling penting, teori Bohr tidak bisa menjelaskan sifat gelombang dan partikel elektron yang ditemukan oleh de Broglie dan para ilmuwan lain. Jadi, dari semua yang sudah kita pelajari, kita tahu kalau atom ternyata luar biasa. Setiap benda di sekitar kita, dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, sampai handphone yang kita pegang, semuanya tersusun dari atom. Tanpa atom, nggak akan ada kehidupan seperti yang kita rasakan sekarang. Terima kasih sudah belajar hari ini. Jangan lupa, sekecil apapun sesuatu bisa punya peran besar sama seperti atom. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.